Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Itu adalah kalimat ucapan salam khas masyarakat Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Secara harfiah, Adil Kak Talino artinya adil terhadap sesama manusia. Bacuramin Kak Saruga artinya bercermin atau berpedoman atau berpandangan hidup kepada surga. Dan Basengat Kak Jubata artinya selalu mengingat Tuhan sebagai pemberi kehidupan. Dalam video kali ini, kita akan membahas asal-usul suku Dayak, dari mana asalnya, penyebarannya, dan budayanya, agar kita semakin mengenal suku-suku yang ada di Nusantara ini. Ingatlah dengan pepatah ini, tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal sejarah ini, diharapkan akan membuat kita semakin cinta dan sayang kepada sesama manusia, dengan mengenal asal-usul saudara kita yang berasal dari Kalimantan. Mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Kata Dayak berasal dari kata Daya, yang artinya adalah hulu, untuk menyebutkan masyarakat yang tinggal di pedalaman atau perhuluan Kalimantan pada umumnya, dan Kalimantan Barat pada khususnya. Ada berbagai pendapat tentang asal-usul Dayak, tetapi sampai saat ini belum ada yang betul-betul memuaskan. Namun pendapat yang diterima umum menyatakan bahwa orang Dayak ialah salah satu kelompok asli terbesar dan tertua yang mendiami Pulau Kalimantan. Tiara Wacana, Kalimantan Memanggil, Alam dan Kebudayaan, tahun 1993, halaman 231. Gagasan tentang penduduk asli ini didasarkan pada teori migrasi penduduk ke Kalimantan. Bertolak dari pendapat itu adalah dipercayai bahwa nenek moyang orang Dayak berasal dari Cina Selatan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mikhail Kumens dalam Manusia Dayak Dahulu, Sekarang, Masa Depan, tahun 1987, halaman 3. Semua suku bangsa Dayak termasuk pada kelompok yang bermigrasi secara besar-besaran dari daratan Asia. Suku bangsa Dayak merupakan keturunan daripada imigran yang berasal dari wilayah yang kini disebut Yunnan di Cina Selatan. Dari tempat itulah kelompok kecil mengembara melalui Indochina ke Jazirah Malaysia yang menjadi loncatan untuk memasuki pulau-pulau di Indonesia. Selain itu mungkin ada kelompok yang memilih batu loncatan lain, yakni mulai dari Hainan, Taiwan, dan Filipina. Perpindahan itu tidak begitu sulit, karena pada zaman glasial atau zaman es, permukaan laut sangat turun atau surut, sehingga dengan perahu-perahu kecil sekalipun, mereka dapat menyeberangi perairan yang memisahkan pulau-pulau itu. Orang-orang Dayak ialah penduduk Pulau Kalimantan yang sejati. Dahulu mereka ini mendiami Pulau Kalimantan, di pesisir pantai Kalimantan, di sebelah pantai-pantai, maupun di bagian daratannya. Akan tetapi tatkala orang Melayu dari Sumatera dan tanah semenanjung Malaya datang ke situ, terdesaklah orang Dayak itu lalu mundur, bertambah lama bertambah jauh ke sebelah darat Pulau Kalimantan. Teori tentang migrasi ini sekaligus bisa menjawab persoalan mengapa suku bangsa Dayak ini mempunyai begitu banyak sifat yang berbeda dalam bahasa maupun dalam ciri-ciri budaya mereka. Dewasa ini suku bangsa Dayak terbagi dalam 6 rumpun besar, yaitu Apokayan Kenyah Kayo Bahau, Od Danum Ngaju, Iban, Murut, Kalimantan atau Kalimantan, dan Punan. Keenam rumpun ini terbagi lagi kepada lebih kurang 405 subsuku. Meskipun terbagi kepada ratusan subsuku, kelompok suku Dayak memiliki kesamaan ciri-ciri budaya yang khas. Ciri-ciri tersebut menjadi faktor penentu salah satu subsuku di Kalimantan dapat dimasukkan ke dalam kelompok Dayak. Ciri-ciri tersebut ialah rumah panjang, hasil budaya material seperti tembikar, mandau, sumpit, beliong atau kapak Dayak, pandangan terhadap alam, mata pencarian atau sistem perladangan, dan seni tari.
Kalimantan adalah salah satu dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Sebenarnya pulau ini tidak hanya merupakan daerah asal orang Dayak semata, karena di sana ada orang Banjar, khususnya di Kalimantan Selatan, dan orang Melayu. Dalam kalangan orang Dayak sendiri, satu dengan lainnya menumbuh kembangkan kebudayaan sendiri. Dengan kata lain, kebudayaan yang ditumbuh kembangkan oleh Dayak Iban tidak sama persis dengan kebudayaan yang ditumbuh kembangkan Dayak Punan dan seterusnya. Namun demikian, satu dengan lainnya mengenal atau memiliki senjata khas Dayak yang disebut sebagai mandau. Dalam kehidupan sehari-hari, senjata ini tidak pernah lepas dari pemiliknya. Artinya kemanapun ia pergi, mandau selalu dibawanya, karena mandau juga berfungsi sebagai simbol seseorang, kehormatan dan jati diri. Sebagai catatan, dahulu mandau dianggap memiliki unsur magis dan banyak digunakan dalam acara ritual tertentu, seperti perang, pengayauan, perlengkapan tarian adat, dan perlengkapan upacara. Mandau dipercayai memiliki tingkat-tingkat keampuhan atau kesaktian. Kekuatan saktinya itu tidak hanya diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu, tetapi juga dalam tradisi pengayauan atau pemenggalan kepala lawan. Ketika itu sebelum abad ke-20, semakin banyak orang yang berhasil dikayau, maka mandau yang digunakannya semakin sakti. Biasanya sebagian rambutnya digunakan untuk menghias gagangnya. Mereka percaya bahwa orang yang mati karena dikayau, maka rohnya akan mendiami mandau hingga mandau tersebut menjadi sakti. Namun pada saat ini, fungsi mandau sudah berubah, yaitu sebagai benda seni dan budaya, cendramata, barang koleksi serta senjata untuk berburu, memangkas semak belukar, dan bertani. Suku Dayak adalah suku asli Kalimantan yang hidup berkelompok, yang pada mulanya tinggal di pedalaman, di gunung, dan sebagainya. Pada sebelum zaman es, benua Asia dan Pulau Kalimantan yang merupakan bagian Nusantara masih menjadi satu, yang memungkinkan ras Mongoloid dari Asia mengembara melalui daratan dan sampai di Kalimantan, yang sekarang disebut dengan pegunungan Muller-Schwener. Suku Dayak merupakan penduduk Kalimantan yang sejati dan paling awal menempati Pulau Kalimantan. Namun setelah orang-orang Melayu dari Sumatera dan Semenanjung Malaya datang, mereka makin lama makin mundur ke dalam. Belum lagi kedatangan orang-orang Bugis, Makassar, dan Jawa pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Suku Dayak pun hidup terpencar-pencar di seluruh wilayah Kalimantan dalam rentang waktu yang lama. Kejadian tersebut mengakibatkan suku Dayak terdesak dan terpencar. Sebagian masuk daerah pedalaman. Arus besar berikutnya terjadi pada saat pengaruh Islam yang berasal dari Kerajaan Demak bersama masuknya para pedagang Melayu sekitar tahun 1608. Sebagian besar suku Dayak yang memeluk Islam tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak, tapi menyebut dirinya sebagai orang Melayu atau orang Banjar. Sedangkan orang Dayak yang menolak agama Islam kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman di Kalimantan Tengah, bermukim di daerah-daerah Kayutangi, Amuntai, Margasari, Watang Amandit, Labuan Lawas, dan Watang Balangan. Sebagian lagi terus masuk ke pedalaman Pulau Kalimantan. Orang Dayak yang memeluk Islam kebanyakan berada di Kalimantan Selatan dan sebagian kota Waringin. Salah seorang sultan Kesultanan Banjar yang terkenal adalah Lambung Mangkurat. Sebenarnya adalah seorang Dayak, yaitu Dayak Manyan atau Oddanum. Tidak hanya dari Nusantara, bangsa-bangsa lain juga berdatangan ke Kalimantan. Bangsa Tionghoa diperkirakan mulai datang ke Kalimantan pada masa dinasti Ming, sekitar tahun 1368 sampai 1643. Dari manuskrip huruf kanji disebutkan bahwa kota yang pertama kali dikunjungi adalah Banjarmasin. Tetapi masih belum jelas apakah bangsa Tionghoa datang pada era Banjarmasin di bawah hegemoni Majapahit atau di era Islam. Kedatangan bangsa Tionghoa tidak mengakibatkan perpindahan penduduk Dayak dan tidak memiliki pengaruh langsung karena mereka hanya berdagang, terutama dengan kerajaan Banjar di Banjarmasin. Mereka tidak langsung berniaga dengan orang Dayak. Peninggalan bangsa Tionghoa masih disimpan oleh sebagian suku Dayak, seperti piring Malawen, belanga atau guci, dan peralatan keramik. Sejak awal abad ke-5 bangsa Tionghoa telah sampai di Kalimantan. Pada abad ke-15, Raja Yunglo mengirim sebuah angkatan perang besar ke selatan, termasuk Nusantara, di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho,
dan kembali ke Tiongkok pada tahun 1407 setelah sebelumnya singgah ke Jawa, Kalimantan, Malaka, Manila, dan Solo. Pada tahun 1750, Sultan Mempawah menerima orang-orang Tionghoa dari Brunei yang sedang mencari emas. Orang-orang Tionghoa tersebut membawa juga barang dagangan, di antaranya adalah candu, sutra, barang pecah belah seperti piring, cangkir, mangkok, dan guci. Berikut ini adalah beberapa adat istiadat bagi suku Dayak yang masih terpelihara hingga kini, dan dunia supranatural suku Dayak pada zaman dahulu maupun zaman sekarang yang masih terpelihara sangat kuat. Adat istiadat ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Upacara Tiwah. Upacara Tiwah merupakan acara adat suku Dayak. Tiwah merupakan upacara yang dilaksanakan untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sandung yang sudah dibuat. Sandung sendiri adalah tempat yang semacam rumah kecil yang memang dibuat khusus untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Upacara Tiwah bagi suku Dayak sangatlah sakral. Pada acara Tiwah ini, sebelum tulang-tulang orang yang sudah mati tersebut diantar dan diletakkan di tempatnya, banyak sekali acara-acara ritual, tarian, suara gong, maupun hiburan lain, sampai akhirnya tulang-tulang tersebut diletakkan di tempatnya. Dunia supranatural. Dunia supranatural bagi suku Dayak memang sudah sejak zaman dahulu merupakan ciri khas kebudayaan Dayak. Karena supranatural ini pula, orang luar negeri sana menyebut orang Dayak sebagai pemakan manusia, atau sering dikenal dengan sebutan kanibal. Namun pada kenyataannya, suku Dayak adalah suku yang sangat cinta damai, asal mereka tidak diganggu dan ditindas semena-mena. Kekuatan supranatural Dayak Kalimantan banyak jenisnya. Contohnya adalah Manajah Antang. Manajah Antang merupakan cara suku Dayak untuk mencari petunjuk, seperti mencari keberadaan musuh yang sulit ditemukan dari arwah para leluhur dengan mendiang burung antang. Dimanapun musuh yang dicari, pasti akan ditemukan. Dan ini semua telah terbukti. Mangkok merah. Mangkok merah merupakan media persatuan suku Dayak. Mangkok merah beredar jika orang Dayak merasa kedaulatan mereka dalam bahaya besar. Panglima atau sering suku Dayak sebut Pangkalima biasanya mengeluarkan isyarat siaga atau perang berupa mangkok merah yang diedarkan dari kampung ke kampung secara cepat sekali. Dalam penampilan sehari-hari, banyak orang tidak tahu siapa Panglima Dayak itu. Orangnya biasa-biasa saja, hanya saja ia mempunyai kekuatan supranatural yang luar biasa. Percaya ataupun tidak, Panglima itu mempunyai ilmu bisa terbang, kebal dari apa saja, seperti peluru, senjata tajam, dan lain sebagainya. Mangkok merah tidak sembarangan diedarkan. Sebelum diedarkan, sang panglima harus membuat acara adat untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memulai perang. Dalam acara adat itu, roh para leluhur akan merasuki dalam tubuh Pangkalima. Lalu jika Pangkalima tersebut bertariu atau memanggil roh leluhur untuk meminta bantuan dan menyatakan perang, maka orang-orang Dayak yang mendengarnya juga akan mempunyai kekuatan seperti panglimanya. Biasanya orang yang jiwanya labil, bisa sakit atau gila bila mendengar tariu ini. Orang-orang yang sudah dirasuki roh para leluhur akan menjadi manusia dan bukan, sehingga biasanya darah, hati korban yang dibunuh akan dimakan. Jika tidak dalam suasana perang, tidak pernah orang Dayak memakan manusia. Menurut cerita turun-temurun, mangkok merah pertama beredar ketika perang melawan Jepang dahulu. Lalu terjadi lagi ketika pengusiran orang Tionghoa dari daerah-daerah Dayak pada tahun 1967. Pengusiran terhadap orang Tionghoa bukannya perang antar etnis, tetapi lebih banyak muatan politisnya, sebab saat itu Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia. Kemudian yang terakhir terjadinya konflik horizontal antara suku Dayak dengan Madura. Menurut kepercayaan Dayak, terutama yang di pedalaman Kalimantan, yang disampaikan dari mulut ke mulut, dari nenek kepada bapak, dari bapak kepada anak, hingga saat ini yang tidak tertulis, mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang suku Dayak itu diturunkan dari langit yang ketujuh ke dunia ini dengan palangka bulau. Palangka artinya suci, bersih,
merupakan ancak, sebuah tandu yang suci, gandar yang suci dari emas, diturunkan dari langit. Sering juga disebutkan ancak atau kalangkang. Itulah sekelumit pembahasan tentang asal-usul suku Dayak dan budayanya. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.